bahwa mulai tahun ini KPO yang dulu dilakukan hanya 2 kali setahun, yaitu bulan apa? April dan Oktober. Ini kita berubah menjadi 6 kali ya kan, mulai dari Februari, dan tentunya ini akan membuat mungkin SOP kita akan berubah. Apakah kita akan melihat seperti apa, akan kita optimalkan atau seperti apa? Hanya memang karena ini tahun pertama, kita masih meraba-raba nih strategi kita nanti di GTK seperti apa terkait dengan perubahan perubahan waktu pengajuan kenaikan pangkat yang 2 menjadi 6 gitu. Dan yang kita inginkan sekarang, karena ini di depan mata ada yang Februari tadi disampaikan oleh Mas Diki, ya nanti kita siap-siap nih untuk teman-teman, ada mungkin di tempatnya yang masih ketinggalan di Oktober, nanti kita coba apa yang perlu disampaikan agar kita bisa ajukan di bulan Oktober nanti, di bulan Februari. Tapi untuk yang lain sepertinya masih belum, karena kita masih untuk yang selanjutnya kita masih ada kendala terkait dengan mungkin SKP, apalagi SKP untuk kita para JR, kami para JR. Nah, kondisi itulah kita nanti kita minta kita dengarkan narasumber dari Biro SDM yang nanti akan menjelaskan bagaimana nanti kita di Kemdikbud terkait dengan konversi antara SKP para JR menjadi angka kredit. Pada kita tahu bahwa di UPT ataupun di pusat itu di GTK itu banyak sekali JR. Saat ini mungkin yang agak ramai, yang sedang ada adalah di Bapak Ibu sekalian, ada WI, ada PTP, dan ada WP, Mbak Win. Ini masih ada WP yang tinggal. Jadi seperti apa? Apakah ini akan SKP-nya bisa diberikan seperti apa? Apakah tetap mereka harus membuat SKP pada SKP jabatan, mereka mungkin tidak bisa kemana-mana, makanya tidak bisa naik pangkat atau tidak bisa naik jenjang dan sebagainya. Tapi seperti apa? Itu mungkin jadi PR. Nanti kita tanyakan, kita dengar nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Wina terkait dengan SKP. Kita juga mungkin terkait dengan bagaimana konversi SKP JR yang ada di lingkungan kita dengan nanti dia menjadi PAK. Bagaimana? Apakah semua akan tertumbuh di Biro SDM atau nanti harus dimasukkan ke harus dikonversikan oleh masing-masing instansi pembina di yang ditunjuk oleh yang misalkan saya di analis kebijakan harus ke BK atau harus ke SDM. Nanti kita dengar, saya juga soalnya tertarik sekali tahu ada sedikit JR, jadi kita dengar nanti dari Mbak Wina seperti apa. Dan sebenarnya PR kita masih banyak, selain juga untuk seperti kita tahu awal tahun ini kita akan sibuk dengan SKP. SKP kita tahu itu harus melalui sistem yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Nah nanti itu memang tidak ada di sini, tapi kita perlu melihat kembali pekerjaan-pekerjaan dia memang di awal tahun ini memang sibuk juga gitu ya. Di awal tahun kita perlu melihatnya sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri juga. Nah, tadi sampaikan satu lagi topik terkait dengan proyeksi pegawai untuk JR. Kami tahu bahwa nanti koreksi pegawainya bahwa JR itu adalah sebagai karir yang tentunya memang sebagai PNS kita tahu kita mempunyai keterbatasan karir juga ya, mungkin ya, walaupun kita ada merit system dan sebagainya itu memang kita perhatikan, dan posisinya kita tahu jumlah JR itu tidak sebanyak jumlah pegawai, jadi tidak semua JR itu akan semua pegawai akan menjadi JR. Makanya yang saya sampaikan JR itu adalah karir. Nah, karena ini kita perlu bantuan sebenarnya para pimpinan untuk kemudian meminta bantuan dari pimpinan untuk melihat potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing, di PT masing-masing, di sektor masing-masing. Siapa-siapa yang dianggap memang layak untuk ikut untuk bisa sesuai dengan potensinya untuk bisa masuk ke salah satu JR yang saat ini ada.
minta disampaikan, saat ini mungkin juga akan ramai. Kita baru saja mendapatkan surat dari LAN bahwa ada pembukaan dua DJF ya untuk perpindahan jabatan, yaitu WI dan pengembang kompetensi. Ada pengembang kompetensi, dua-duanya adalah DJF yang di bawah binaan dari LAN. Dua di antara banyak DJF yang ada di bawah LAN. Nah, ini siapa yang bisa mengisi? Nah, itu yang harus kita proyeksikan. Kita minta bantuan para pimpinan hacker untuk memproyeksikan siapa yang bisa masuk ke JF yang saat ini ada. Kita tahu sebetulnya secara peta jabatan kita belum final. Kami masih menunggu beberapa hal teknis yang saat ini sedang dikondisikan di pusat, sehingga memang peta jabatan, dokumen tentang peta jabatan untuk UPT GTK itu masih belum difinalkan, karena ada hal yang harus kami perhatikan gitu. Nah, apabila itu sudah ada, nanti kita bisa lihat seperti apa yang perlu kita lakukan, siapa yang kemudian kembali oleh pimpinan dianggap layak untuk meniti karir sebagai JF. Nah, itu kami butuhkan agar kami mempunyai gambaran kembali. Kami punya beberapa teman-teman itu melakukan uji kompetensi dan sebagainya itu kadang-kadang karena aplikasi Bawin yang kemarin itu kita sampai nggak tahu siapa yang ikut gitu. Itu yang agak berat di kami. Sampai itu siapa ya? Kalau yang kemarin PTT kan kami dipusatkan di CTJ. Tapi ketika itu PT struktur pembinanya, struktur pembina JF itu ada di luar, mereka pakai aplikasi. Kadang-kadang kami juga kehilangan itu gitu ya. Karena teman-teman sudah semangat sekali untuk ke JF gitu. Sampai lupa bahwa ternyata formasinya itu nggak sebanyak yang datang gitu kan. Harusnya kan sekarang kita lebih tanya bahwa yang ikutan ujian ada sebanyak yang ada formasinya. Jangan sampai ikut formasinya 2, ikut uji komnya 3. Nanti gimana kalau lulusnya 3 gitu kan, nanti yang pusing malah kepalanya. Ya, dan memang kita harus mengkondisikan, harus mengerti bahwa JF itu adalah karir gitu ya. Dan memang harus mempertimbangkan, harus mengedepankan masalah kompetensi dan sebagainya. Itu nanti mungkin akan kenapa nanti teman-teman akan diberikan mungkin nanti secara resminya kami akan besar, tapi akan ada gambaran khusus seperti apa yang perlu diisi nanti oleh para pimpinan terkait dengan proyeksi pengisian JF yang ada di masing-masing UPT. Setelah itu nanti masalah TNA. Kita tahu bahwa TNA sendiri ada surat dari biro terkait dengan TNA, dan memang punten sekali ini kami memang belum mengkondisikan teman-teman, tapi pada prinsipnya sebetulnya ketua TNA itu memang sudah ada di surat. Itu adalah para pejabat di masing-masing bisa kepala ataupun pejabat di bawahnya, yaitu Kasubag, dan mereka diminta untuk ada peningkatan potensi. Tapi pada kesempatan ini karena saya lihat di sini, saya lihat undangannya ternyata kan memang tidak ada Kasubag. Nanti mungkin akan saya lebih tekankan lagi ketika rapim saja dengan pimpinan terkait dengan TNA. Jadi Mas Riki untuk saya nggak usah dulu deh. Ya, pada prinsipnya nanti saya sampaikan ketika saya juga harus diskusi dulu dengan kemudian sebagainya, Mas. Jadi saya cuma mengantarkan saja ini. Jadi untuk yang TNA saya nanti skip dulu. Ya. Oke, saya kira itu. Jadi memang topiknya sangat menarik gitu kan. Buat saya ada Mbak Win yang nanti akan banyak kita dengarkan seperti apa arahannya ke kita di GTK, dan nanti tentunya setelah ini kita akan lihat apa yang perlu kita siapkan untuk teman-teman JF kita. Pada prinsipnya kan kita kepegawaian adalah pelayan dari teman-teman JF. Itu yang perlu kita tekankan, bahwa kita sebagai pengelola kepegawaian adalah memang membantu mereka-mereka yang malas mengelola kepegawaiannya, termasuk saya. Termasuk dulu ini
Izin Pak, saya sepertinya telepon, maka dilanjutkan Mas Riki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mila pembahasannya. Untuk TNA Pak ini malam sekarang sudah hadir Mbak Mila nanti kan Pak ya? Ya Pak Riki. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Mbak Mila untuk menyampaikan materi yang baik, terima kasih Bu Mila, Pak Riki ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya Bina ya dari Biro SDM. Nanti ada juga Mbak Ira dari substansi kinerja ya. Nanti mungkin akan kita diskusi ya terkait dengan SKP ataupun mekanisme konversi ya SKP ke dalam angka kredit jabatan fungsional gitu. Nah nanti mungkin untuk yang lain-lain tadi yang disampaikan Bu Mila nanti kita lanjut setelah diskusi terkait dengan konversi angka kredit jabatan fungsional tadi. Mungkin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu ya saya izin share screen. Pak Riki mohon maaf saya belum bisa share screen, kayaknya masih harus izin ke host ya. baik Pak, sebentar lagi. Oh ya sudah bisa. Oke. Nah berikut Bapak Ibu, jadi untuk khususnya jabatan fungsional ya, yang mana dulu kita tahu bahwa kalau jabatan fungsional baik untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjangnya seperti itu ya harus menggunakan PAK gitu kan, yang dia diperolehnya dari pengumpulan berupa dan bukti fisik gitu. Namun Bapak Ibu sebagaimana diketahui dengan ketentuan peraturan Menpan yang nomor 1 tahun 2023, lalu ada juknis dari peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya, sehingga untuk angka kredit JF itu bukan lagi dari penilaian berupa dan bukti fisik, namun dari konversi predikat kinerja gitu. Nah, bagaimana mekanismenya untuk seorang JF itu bisa mendapatkan angka kredit yang dipakai untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami di sini ya untuk jabatan fungsional, untuk penilaian PAK-nya gitu ya, kalau kita menyebutkan itu dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Nah sampai sekarang juga masih sering ada pertanyaan ke kami gitu ya, ke biro ya, untuk 2024 ini penilaian JF-nya kemana gitu, apakah tetap kita usulkan ke biro, instansi pembina dan seterusnya gitu. Sehingga kami paham bahwa ternyata ketentuan ini ya, aturan ini ternyata belum semuanya sampai ke Bapak Ibu baik pengelola kepegawaian maupun JF gitu. Masih ada yang menanyakan tentang penilaian angka kredit dan seterusnya gitu. Jadi Bapak Ibu tim penilai itu ya hanya diberikan kewenangan untuk penilaian dupak itu hanya sampai akhir Desember 2023. Sehingga saat ini mereka sudah tidak punya lagi kewenangan untuk menilai. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk angka kreditnya yaitu dari konversi predikat kinerja. Nah, ini mekanismenya Bapak Ibu. Yang pertama, jadi nanti pejabat penilai kinerja nilai SKP dari masing-masing JF termasuk perilaku gitu ya, bisa melalui penilaian periodik ataupun tahunan, sehingga nanti akhirnya akan mendapatkan predikat kinerja gitu, baik, sangat baik dan seterusnya. Nah nanti mungkin Mbak Ira nanti akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang ketentuan yang dipakai ya, yang digunakan oleh Kemendikbudristek untuk penilaian ini, apakah bisa tahunan atau periodik ya, triwulan dan seterusnya. Nanti Mbak Ira akan bantu untuk menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua ya, setelah pejabat fungsional itu mendapatkan predikat kinerja. Nah, setelah itu predikat kinerjanya akan dilakukan konversi ke dalam angka kredit Bapak Ibu.
Nah, apabila dari konversi itu ya telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat maupun jenjangnya, maka baru bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat periode terdekat. Ya, tadi juga disampaikan Pak Riki ya bahwa tahun 2024 kenaikan pangkat bisa dilakukan sebanyak 6 kali periode gitu ya. Jadi di setiap bulan genap ya Bapak Ibu bisa dilakukan periode kenaikan pangkat seperti itu. Lalu yang ketiga ya untuk mekanismenya, setelah angka kreditnya dituangkan dalam PAK dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi yang menetapkan PAK itu sama dengan pejabat yang melakukan penilaian SKP Bapak Ibu, sehingga tidak perlu lagi dibawa ke tim penilai gitu ya, cukup oleh pejabat penilai kinerja. Jadi nanti setelah memenuhi angka kredit akumulasi ya baru bisa dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjangnya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 itu ada 3 format Bapak Ibu. Yang format pertama ya tentang konversi predikat kinerja ke angka tahunan gitu. Jadi nanti untuk tahun 2023 itu Bapak Ibu CF ya sudah bisa mulai melakukan penetapan format untuk konversi angka kreditnya dengan catatan predikat kinerja ya tahun 2023 sudah ditetapkan. Begitu. Jadi ini tergantung dari masing-masing CF ya, karena kan bisa melihat apakah nanti saya akan periode Februari atau April gitu ya. Maka kalau Februari tentunya sekarang sudah harus segera cepat untuk melakukan konversi angka kreditnya. Lalu yang kedua format akumulasi angka kredit Bapak Ibu yang tengah ini ya. Jadi angka kreditnya setiap tahun akan dilakukan akumulasi. Jadi misalkan tahun 2023 lalu ditambah 2024 dan seterusnya sampai memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Ini juga sama penetapnya adalah pejabat penilai kinerja. Lalu yang ketiga adalah format untuk PAK. Nah, format PAK inilah Bapak Ibu yang nanti akan digunakan untuk kenaikan pangkat maupun jenjang gitu. Jadi manakala seseorang ya akan naik pangkat atau jenjang, jadi harus membuat format nomor 3 gitu. Kalau dia belum dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, cukup format nomor 1 aja Bapak Ibu. Jadi kalau belum memenuhi untuk naik pangkat, cukup konversi saja tiap tahun. Lalu kalau bisa dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang, silakan lanjut ke format 2 maupun format 3 untuk PAK angka kredit. Nah nanti mungkin caranya nanti ada di bawah, nanti ada contoh bagaimana menuangkan ke dalam ketiga format ini. Nah ini yang perlu kita pahami dulu Bapak Ibu. Jadi untuk angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat maupun jenjangnya ya, ini kalau di Bapak Ibu dari kepegawaian mungkin tidak akan terlalu kesulitan gitu ya dengan angka kreditnya harus berapa sih yang diperlukan untuk naik pangkat maupun jenjang gitu ya Bapak Ibu, karena memang tidak terlalu berbeda jauh ya dengan angka kredit konvensional yang dulu kita gunakan di dalam kenaikan pangkat JF gitu. Jadi ini kurang menjelaskan Bapak Ibu. Ini contohnya misalkan untuk ahli muda gitu ya, mungkin Bapak Ibu dari penyetaraan seperti itu ya, muda 3C lalu akan naik pangkat ke 3D, jenjangnya tetap muda, berapa angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat tersebut? Di Bapak Ibu 100 gitu kan. Lalu kalau dia itu akan naik kemaja, berapa kebutuhan angka kreditnya untuk kenaikan jenjang? Ini Bapak Ibu 200 dan seterusnya seperti itu. Jadi ini tabel ya, yang mana kalau kita sebagai JF maupun di kepegawaian sudah harus memahami ini dulu gitu untuk nanti menentukan apakah JF ini akan naik pangkat ataupun jenjang. Nah lalu ini penghitungan konversi predikat kinerja dalam angka kredit Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa bisa dilakukan tahunan maupun periodik. Memang infonya untuk tahun 2023 ya, belum menggunakan penilaian kinerja periodik, namun masih digunakan di tahunan Bapak Ibu. Jadi nanti silakan yang 2023 juga bisa dilakukan ya penilaian angka kreditnya.
Nah ini Bapak Ibu, misalkan untuk kalian ya, kalian ahli maja ya, seorang JF ahli maja di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu, predikat kinerjanya baik atau 100%. Kayaknya ada, mohon maaf, Bu bilang kayaknya ada yang itu ya, bocorin. Ahli maja, saya ulangi Bapak Ibu ya, ahli maja predikat kinerjanya di tahun 2023 itu sangat baik, itu kan nilainya dia 150%, ya 150% dari koefisien per tahun ya, koefisien per tahun ahli maja itu 37,5, jadi 150 dikali 50 37,5. Nah ini Bapak Ibu untuk tahunan presentase predikat kinerja dikali koefisien, jadi tadi 150 ya karena sangat baik dikali koefisien angka kredit per tahun karena dia maja, maka per tahunnya 37,5, sehingga tahun 2023 ya mereka mendapatkan angka kredit 56,25. Nah jadi sini tergantung dengan nilai predikat kinerjanya maupun jenjang jabatan fungsional itu. Lalu kalau untuk periodik bagaimana? Jadi kalau untuk periodik ya, karena di dalam ketentuan itu bisa dimungkinkan tidak harus per tahun gitu Bapak Ibu ya. Jadi karena kenaikan pangkat itu juga dimungkinkan ya sebanyak 6 kali periode dalam 1 tahun, sehingga kalau ada seorang JM yang ternyata kebutuhan naik pangkatnya itu angka kreditnya kurang sedikit gitu ya, bisa ditempuh kurang dari 1 tahun, maka bisa menggunakan angka penilaian periode. Jadi rumusnya di sini kalau periode jumlah bulan ya, misalkan dia triwulan gitu ya, berarti 3 bulan per jumlah bulan dalam 1 tahun 12, jadi 3 per 12 dikali presentase predikat kinerja kali koefisien tahunan tadi. Jadi cukup mudah Bapak Ibu untuk dapat melakukan konversi ya predikat kinerja ke dalam angka kredit. Lalu mungkin timbul pertanyaan ya, kalau pakai konversi kinerja berarti untuk yang mengalami peningkatan pendidikan seperti apa gitu kan? Untuk yang mengalami peningkatan pendidikan Bapak Ibu itu tetap dapat diberikan 25% angka kredit tambahan gitu ya dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat, tapi hanya 1 kali Bapak Ibu ya, setelah diberikan 25% tadi maka sudah di tahun berikutnya sudah tidak bisa dipakai lagi seperti itu, dengan catatan ya predikat kinerjanya paling rendah bernilai baik Bapak Ibu. Jadi ini tadi rumus yang digunakan untuk perhitungan predikat kinerja ke dalam angka kredit. Nah mungkin kita lanjut contoh Bapak Ibu ya. Untuk contohnya di sini jenjang ahli muda, ya, jenjang ahli muda lalu pangkatnya itu 3C ya, di tahun 2023 ini sudah dilakukan konversi angka kredit dari integrasi angka kredit dari konvensional. Jadi kan Bapak Ibu ya, JF kemarin ya sebelum ketentuan peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023, jadi bahwa masing-masing JF itu harus menilaikan bukti kerjanya sampai Desember 2022 gitu. Agar apa? Agar nanti yang dilakukan integrasi itu sudah angka kredit maksimalnya, jadi tidak ada yang dirugikan dan seterusnya gitu. Jadi setelah memiliki PAK ya, hasil penilaian sampai dengan Desember 2023, lalu dilakukan integrasi. Tadi yang Mila sampaikan, integrasi itu bisa dilakukan kalau di lingkungan Dikbud ya Bapak Ibu oleh instansi pembinaan teknis jadwalnya masing-masing, misalkan untuk PTP ya oleh Pusdatin, lalu untuk DP Dia Prada, mungkin kalau di GBK dilakukan oleh Sedjen Paudasmen gitu. Jadi mohon dipastikan dulu ya Bapak Ibu JF ini sudah memiliki PAK integrasi untuk PAK penilaian sampai dengan Desember 2022 gitu. Ini cukup beragam gitu ya, tergantung jabatan fungsionalnya gitu. Karena Bapak Ibu PAK inilah nanti yang akan kita pakai ya untuk menjumlahkan dengan angka kredit konversi gitu. Nah ini contohnya tadi ahli muda 3C 2023 dia sudah punya PAK integrasinya sebesar 85 angka kredit Bapak Ibu. Nih ya. Lalu di tahun 2023 itu yang bersangkutan
predikat kinerjanya baik. Baik, jadikan 100% tadi ya. Baik 100% sampai 150%. Karena dia muda, maka koefisiennya 25 Bapak Ibu. 100% dikali 25, berarti dia tahun 2023 dapat 25 angka kredit. Nah, nanti silakan nilai 25 ini dimasukkan ke format 1. Itu format 1 itu konversi predikat kinerja ke angka kredit. Periodiknya ya, predikat kinerjanya baik, lalu prosentasenya 100, ini Bapak Ibu tuliskan di sini. Koefisien per tahun karena dia muda maka 25, jadi angka kredit yang diperolehnya 25. Kalau dia belum dipertimbangkan untuk naik pangkat ya di tahun 2024, cukup ini saja Bapak Ibu. Jadi seorang JF cukup punya format ya untuk konversi predikat kinerja seperti itu. Lalu apabila yang bersangkutan ini ternyata kalau dihitung ya ditambah dengan angka kredit integrasi, tadi kan yang bersangkutan di ini format 2 Bapak Ibu ya, di tahun 2022 dia sudah punya angka kredit integrasi 85. Itu jadi dari hasil penilaian sampai Desember 2022 lalu diintegrasikan dapat 85. Nah, nilai 85 ini Bapak Ibu ditambah tadi penilaian yang 2023 itu ya, dari Januari sampai Desember, karena 2023 tahunan Bapak Ibu ya. Ini masih sama ya, 25, maka dia dapat 85 ditambah 25 angka kredit, dapat 110 gitu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu untuk muda 3C ya akan naik pangkat ke muda 3D kan perlu 100 angka kredit. Yang bersangkutan sudah punya 110 angka kredit. Nah, maka yang bersangkutan ini harus diterbitkan PAK untuk nanti yang bersangkutan bisa naik pangkat, Bapak Ibu. Jadi ini memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat ke 3D. Karena memenuhi angka kredit, maka selain formulir akumulasi harus diterbitkan lagi namanya PAK konversi. Gitu. Jadi ini formatnya Bapak Ibu di format 3 tadi ya. 110 kita masukkan ke angka kredit konversi 110. Gitu. Jadi karena ini formatnya itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, lalu perpindahan dan seterusnya, maka ini ada kolom-kolom yang memang disesuaikan dengan kebutuhan PAK tersebut Bapak Ibu. Kalau untuk kenaikan pangkat maka kita pilihnya di nomor 4 ya, angka kredit konversi 110. Jadi angka kredit 110 ini dengan angka kredit ini maka rekomendasinya yang bersangkutan ya dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat ke 3D itu. Lalu tadi saya sampaikan bahwa kebutuhannya untuk naik pangkat 3D sebenarnya hanya 100 Bapak Ibu ya. Ini kan yang 110 sehingga masih ada kelebihan 10 angka kredit. Nah di sini karena yang bersangkutan ini naik pangkat dalam jenjang yang sama, maka kelebihan 10 angka kredit ini masih bisa dipakai untuk kenaikan pangkat selanjutnya gitu. Jadi angka kredit itu ya Bapak Ibu ya, kalau kenaikan pangkatnya dalam jenjang yang sama masih bisa dipakai sisanya gitu. Kecuali kalau naik jenjang. Jadi kalau naik jenjang angka kreditnya sudah 0 lagi Bapak Ibu. Jadi di jenjang barunya itu kelebihan angka kredit sebelumnya tidak bisa dipakai. Nah, tadi contoh untuk yang kenaikan pangkat. Sekarang ini kita lanjut untuk contoh kenaikan jenjang karena dimungkinkan kan Bapak Ibu di jabatan fungsional itu ya ada yang mungkin dia sudah naik mengalami kenaikan jenjang ya, hanya mengalami kenaikan pangkat saja. Nah, di sini contoh untuk konversi manakala mengalami kenaikan jenjang. Jadi akhirnya 3D ya, PAK konvensionalnya yang sudah diintegrasikan di 2023 itu angka kreditnya 178 gitu. Lalu di periode tahun 2023 ya Bapak Ibu nilainya baik 25. Nah, tadi sama ya. Kalau periodenya predikat kinerjanya baik maka koefisiennya 100% ya dikali 25 maka 25. Ini sama masih sama dengan yang tadi Bapak Ibu
dibikinkan konversi dulu ya, karena baik maka dia nilainya angka kreditnya 25 seperti itu. Lalu format kedua akumulasi ya, angka kredit integrasinya ternyata dia sudah dapat 178 ditambah dengan penilaian konversi 2023 dalam 25 angka kredit ya, maka totalnya 203 Bapak Ibu. Nah, dengan angka kredit 203 untuk kenaikan jenjang dari muda ke madya itu perlu 200 Bapak Ibu. Yang bersangkutan ini sudah dapat 203 sehingga rekomendasinya yang bersangkutan bisa dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang ke ahli madya. Nah, setelah itu yang bersangkutan harus memiliki PAK konversi Bapak Ibu sama ya tadi ya. Jadi format ketiga kita pilih di kolom angka kredit konversi. Nah, 203 ini kita breakdown Bapak Ibu. Di lama itu 100 itu dari mana? 100 itu adalah kebutuhan angka kredit dari 3C ke 3D. Untuk kenaikan pangkat kan perlu 100. Nah, lalu barunya itu adalah sisa dari 203 dikurangi 100 Bapak Ibu. Jadi 103 totalnya 203. Dengan angka kredit 203 ini maka yang bersangkutan bisa dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang ke ahli madya ya, tentunya setelah mengikuti lulus uji kompetensi, lalu terdapat lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk kenaikan pangkat tadi kan angka kredit sisa itu masih dipakai Bapak Ibu ya, karena ini untuk kenaikan jenjang maka kelebihan dari 203 dikurangi kebutuhan untuk naik jenjang 200, jadi masih sisa 3 angka kredit ya, itu tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan lagi untuk kenaikan pangkat selanjutnya ke 4D seperti itu tidak bisa dipakai. Nah, ketentuan ini memang sudah ada di dalam ketentuan peraturan BKN ya. Nah, mungkin itu dari saya Ibu terkait untuk tata cara Warnanya kembali ke ini kayaknya ke ini notebook. Kemudian suaranya kawin. Oh iya. Jadi demikian dari saya Bu Mila. Nanti mungkin sebelum diskusi bisa disambung dulu dengan Mbak Ira terkait untuk penilaian predikat penilaian SKP ya Bu Mila ya, untuk periodik maupun tahunan gitu, untuk Didikbud bagaimana mekanismenya seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Bu Mila, terima kasih. Boleh Bu Mila izin? Ya. Waduh, Pak Bani udah semangat. Jangan lupa nih Bu Mila. Baik, saya ambilin dulu ya untuk yang ini. Terima kasih Mbak Win beberapa poin pentingnya. Izin Pak Bani apa nanti tunggu sebentar ya? Tadi ada siapa yang dari Baca Poin? Ya, Ira, Ibu. Saya menyampaikan nanti ngikip dulu teman-teman ini ya, apa pertanyaannya, panggang lagi. Baik, Kalau itu sudah jelas Bu. jelas nah. Jelas, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya mungkin meneruskan informasi ya dari tempat Mbak Wina, tapi mungkin kalau dari saya dari segi SKP-nya. Sebetulnya saya mau mengingatkan kembali, jadi merefresh kembali untuk penyusunan SKP sendiri di Permenpan 6 tahun 2022. Berarti di screen disebutkan. Oke, jadi memang untuk dari segi SKP-nya sendiri, Bapak dan Ibu, kita kan memang sudah berganti ya, sekali lagi berganti, tidak lagi menggunakan PKBKN 1 tahun 2013 ataupun Permenpan 8 tahun 2021, tapi kita sekarang sudah menggunakan Permenpan 6 tahun 2022, di mana di situ
Di situ sudah mewajibkan untuk P3K juga PNS mengisi SKP. Ini ada beberapa hal penting yang memang membedakan dari peraturan sebelumnya, di mana di sini sekarang mengutamakan yang namanya KSD. Jadi untuk mendapatkan perencanaan kinerja seorang pegawai itu sudah meliputi hasil kerja dan perilaku sesuai dengan ekspektasi pimpinan atau organisasi. Di sini kita bisa simpulkan bahwa memang sesuai dengan Permen 6, isi SKP Bapak dan Ibu ini sudah tidak lagi berdasarkan butir kegiatan tugas jabatan di jabatan masing-masing. Jadi mungkin kalau sekarang kan fokusnya di jabatan fungsional ya. Jadi kalau dulu mungkin setiap pegawai baik fungsional ataupun pelaksana itu kan sudah punya uraian tugas. Ketika memiliki SKP, kita tinggal mengikuti butir-butir kegiatan tersebut sebagai target SKP. Kalau dulu di SKP-nya juga sudah tertuang angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan. Nah, untuk Permen 6 ini tidak, jadi artinya untuk pelaksana ataupun JF, SKP-nya sama persis, tidak ada perbedaan baik JF ataupun pelaksana. Untuk evaluasinya, itu juga tidak lagi menggunakan angka, jadi tidak ada di 70, 76, 90, 100, itu tidak ada, sudah dihapuskan di Permen 6. Kita evaluasi kinerjanya sudah menggunakan kuadran kinerja, di mana itu perpotongan antara nilai hasil kerja Bapak dan Ibu berpotongan dengan nilai perilaku dari Bapak. Jadi tidak ada angka tertentu, sehingga nanti mungkin sudah dijelaskan tadi ya oleh Mbak Una bahwa yang mungkin dikonversikan ke angka kredit itu adalah predikat kinerjanya saja. Untuk transformasinya tadi sudah saya informasikan bahwa sekarang tidak lagi berbasis aktivitas, kita sudah tidak lagi menggunakan butir kegiatan tugas jabatan. Kita sudah berbasis hasil kinerja yang diharapkan oleh pimpinan, itu seperti apa, itu yang dituangkan ke dalam format SKP sesuai dengan Permen 6 tahun 2022. Kalau misalnya dulu Bapak dan Ibu di JF ini masih ada beberapa yang bertanya ya, kalau misalnya saya biasanya membuat dokumen A, menginput dokumen A, atau memproses dokumen, memproses data, itu gimana SKP-nya? Nah, untuk SKP Permen 6 kita tidak lagi menggunakan aktivitas, tidak ada lagi menggunakan kata kerja. Jadi kita sudah berpindah dari aktivitas-aktivitas tersebut menjadi output atau hasil kerja yang ingin dicapai. Jadi dari aktivitas contohnya misalnya yang asalnya mengumpulkan data, menginput, mengolah, mereka. Kita hasil SKP-nya itu sudah langsung hasil kerja. Apa sih yang ingin ditargetkan gitu ya? Sebetulnya dari aktivitas yang dilakukan ingin punya hasil kerja yaitu sebuah rekapitulasi data. Mungkin kalau di jabatan fungsional itu kalau dulu kan ada output ya, output di kan di sebelah kegiatan itu ada output yang diharapkan. Nah sebetulnya output inilah yang menjadi target SKP Bapak dan Ibu. Dokumen, mungkin data, instrumen, terus apalagi ya, pelaahan dan lain-lain. Nah itulah yang menjadi target SKP Bapak dan Ibu. Target SKP tersebut itu sebetulnya tidak langsung secara ideal ya di Permen 46 itu tidak langsung menjadi hasil kerja Bapak Ibu kalau misalnya hasil kerja tersebut tidak tidak berdasarkan cascading atau tidak mendukung target organisasi. Karena di Permen 46 penyusunan SKP ini berdasarkan dari cascading rencana organisasi. Kalau di sini kan artinya dari ranspra kementerian gitu ya diturunkan atau dikasih menjadi perjanjian kinerja setiap bulan, barulah nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan target SKP berdasarkan target unit kerja masing-masing. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu ada di pusat A atau di pusat A gitu ya. Nah, kita lihat dulu memang target organisasi atau target unit Bapak dan Ibu itu yang tertuang di dalam PK seperti apa. Nah, bagaimana kita sebagai anggota tim di unit tersebut bisa mencapai target yang ada di PK dengan hasil kerja yang kita akan targetkan. Ya, misalnya
seperti ini. Misalnya sebuah unit itu punya target di dalam PK-nya adalah anggaplah meningkatnya kepuasan terhadap proses rekrutmen pegawai. Anggaplah targetnya seperti itu. Nah, baru kita nanti lihat dikasihkan ke setiap pegawai, gitu ya, apa saja sih hasil kerja yang dibutuhkan setiap pegawai untuk bisa mendukung target meningkatkan kepuasan terhadap proses rekrutmen pegawai ini mungkin sejumlah 50% gitu meningkatkan. Apa aja? Oh, ternyata kita perlu aplikasi, kita perlu SLA, atau mungkin kita perlu instrumen, kita perlu proses bisnis. Nah, itu didapatkannya adalah dari target organisasi. Maka yang pertama dilihat dalam bentuk SKP itu adalah target organisasi. Setelah misalnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui target organisasi, memang yang seharusnya dilakukan di unit adalah membagi peran. Membagi peran ini dilakukan oleh kepala unit. Di sini misalnya contohnya kami yang di BRSDM. Misalnya BRSDM sudah punya target 3. Nah, bagaimana nih tim kerja yang perlu disusun untuk bisa mencapai target tersebut gitu ya, untuk ketiga-tiganya ini bisa dicapai sesuai dengan target yang tertuang di PK. Apakah saya perlu 5 tim kerja, apakah saya perlu 10 tim kerja untuk mendukung 3 target tersebut. Di masing-masing tim kerja siapa yang nanti menjadi ketua, anggotanya siapa saja, dan apa sih yang diperlukan oleh tim tersebut hasil kerjanya untuk bisa mendukung target. Nah, di situ adalah membagi peran ke setiap orang. Jadi dari situ Bapak dan Ibu bisa mempunyai hasil kerja. Mungkin kalau misalnya dulu kita setiap pegawai bisa masing-masing jalan berdasarkan butir kegiatan ya, butir kegiatan yang sudah tertuang di masing-masing jabatan pegawai. Tapi kalau misalnya versi Permen 46 sekarang SKP itu kita harus melihat apakah hasil kerja yang kita lakukan itu mendukung target organisasi atau tidak. Seperti itu. Jadi konsepnya memang sedikit berbeda dengan yang lama karena ini ada konsep cascade. Jadi selama memang mendukung organisasi, hasil kerja Bapak dan Ibu bisa dimasukkan menjadi hasil kerja di SKP. Jadi sekali lagi kita memang berdasarkan perjanjian kerja atau berdasarkan target. Di situ baik JH ataupun JF secara distribusi tugas itu diserahkan kepada masing-masing ketua timnya, masing-masing ketua unit kerja, bagaimana sambil melihat kompetensi dan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan atau mencapai sebuah output yang diharapkan untuk mendukung target organisasi. Dalam prakteknya sudah saya share yang lain ya. Dalam prakteknya ini sebetulnya memang perlu sekali di SKP versi Permen 46 itu adalah peran pimpinan. Kenapa? Karena pimpinan nanti harus menyusun strategi pencapaian hasil kerjanya, ya, tim yang dibutuhkan ada berapa, siapa ketua tim yang bisa membawa target tersebut menjadi berhasil, lalu ketua tim juga atau pimpinan juga bisa membagikan peran ya, berdasarkan kompetensi dan kapasitas pegawai. Ini memang sangat diperlukan. Jadi memang kalau di Permen 46 ini leadership-nya yang dikedepankan untuk bisa mendapatkan keberhasilan mencapai target organisasi. Nanti mungkin proses penilaian SKP dilakukan berdasarkan Permen 46, yaitu berdasarkan umpan baru. Jadi kalau misalnya di Permen 46 ini penilaiannya, saya mungkin langsung ya, penilaiannya itu sudah berdasarkan evaluasi dari pegawai ini berdasarkan yang namanya kuadran. Jadi tidak ada lagi angka kan? Iya. Saya coba zoom kepada Ibu. Jadi mungkin kalau untuk pertanyaan dari segi SKP kepada Ibu, hasil kerjanya diambil dari mana? Sekali lagi diambil dari cascading. Jadi bukan langsung mengambil butir kegiatan. Jadi kalau istilahnya itu sekarang kan organisasinya sudah agile, Bapak dan Ibu memungkinkan berada di lebih dari satu tim
Bapak dan Ibu dimungkinkan memiliki hasil kerja yang berbeda dengan sesama jabatannya, itu sangat memungkinkan, tergantung dari cascading yang diberikan oleh pimpinan di unit masing-masing. Nah, seluruh hasil kerja itu nanti akan dinilai. Nah, nilainya sekarang hanya berdasarkan muatan kinerja. Apakah hasil cascading tadi, hasil diberikan perannya tadi setelah direalisasikan, nilainya di bawah ekspektasi yang memberikan peran, apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Artinya misalnya saya diberikan peran oleh ketua tim, apakah hasil kerja yang telah saya realisasikan ini sudah sesuai ekspektasinya dengan saat memberikan peran atau belum. Begitupun dengan perilaku. Tapi kalau perilaku itu berdasarkan core value ASN. Nah, dari kedua nilai tersebut baru kita pertemukan di kuadran kinerja apakah nilai Bapak dan Ibu masuknya di sangat baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Nah, ini bergantung dari pertemuan nilai antara hasil kerja dan perilaku. Saat ini kalau misalnya Bapak Ibu mau bernilai sangat baik, artinya hasil kerjanya harus mendapatkan rating di atas ekspektasi dan perilakunya pun harus di atas ekspektasi. Lalu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nilai sangat baik. Kalau misalnya sudah salah satunya di atas ekspektasi, tapi perilakunya atau misalnya kerjanya masih di level sesuai, kalau Bapak Ibu mendapatkan nilainya adalah berat. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu perilakunya sudah di bawah ekspektasi, itu otomatis masuknya nilainya dikurang atau sama. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti ini, tidak lagi memberikan angka di penilaian. Dan saya tekankan memang hasil kerja yang dikeluarkan dalam SKP ini berdasarkan cascading dukungan. Jadi pembagian peran kita berikan atau kita serahkan ke pimpinan masing-masing unit selama itu mendukung target organisasi. Panduan penilaian kinerja ini seperti ini yang diberikan depan untuk penilai kinerja. Jadi hanya ada 3 ya, hanya ada 3 sesuai dan di bawah ekspektasi. Nanti hasil akhirnya dalam format SKP adalah seperti ini. Saat ini aplikasi sudah berjalan, Bapak dan Ibu ada di aplikasi SKP ya. Silakan digunakan, lakukan pengisian rencana sampai dengan evaluasi di aplikasi. Maka ketika Bapak Ibu sudah dievaluasi di aplikasi, Bapak Ibu punya nilai tersebut akan otomatis masuk ke dalam aplikasi SIASN di H+1. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah punya nilai atau sudah punya predikat kerja yang ada di bawah ini, misalnya saya sudah dinilai punya nilai baik, maka besok Bapak Ibu sudah bisa dicek di SIASN bahwa nilainya sudah masuk. Untuk SKP-nya sendiri hanya ada 2 nilai, yaitu di atas ekspektasi, di bawah sesuai untuk kerja, dan satu lagi penilaian untuk perilaku. Kalau untuk hasil kerjanya, sekali lagi ini didapatkan dari mana? Ini sebelumnya didapatkannya adalah dari matriks peran. Namanya seperti ini matriks peran hasil. Jadi matriks peran hasil ini berdasarkan target organisasi, perannya siapa saja itu ditentukan oleh pimpinan unit organisasi. Apakah mungkin misalnya JF menjadi anggota tim, itu sangat dimungkinkan kalau misalnya memang pengaturan strategi untuk mencapai target seperti itu. Tapi yang jelas untuk hasil kerja yang dihasilkan oleh setiap pegawai itu sepenuhnya berdasarkan mungkin kalau untuk SKP saat ini seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu aja ke Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak atas penjelasan bagaimana SKP yang kita punya itu dihasilkan dan sampai level evaluasinya seperti apa ya. Nah, ini sepertinya teman-teman sudah
banyak yang nanya ada beberapa, tapi tadi pertama itu Pak Bandi sudah masih ada kan? Masih Bu Mila. Oh enggak, ini Bu siapa? Bu Mbak Ira, Mbak Win ya, kita minta waktu untuk tanya jawabnya. Ya. Ya, makasih Pak Bandi dulu, makasih. Makasih Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wina, Gus dan Mbak Ira ini kayaknya kemarin sudah kita tanya di kemarin. Saya ulang lagi aja deh. Yang pertama Bu Mila, saya sangat senang pertemuan kali ini ada informasi yang cukup menyenangkan ya, bahwa setahun akan ada 6 kali kenaikan pangkat. Tapi sisi lain saya sedih Pak Wina ya. Pak Wina sedih kenapa? Saya terlambat sudah kenaikan pangkatnya. Saya kan dari alih fungsi ya, dari struktural ke fungsional ya. Secara struktural saya seharusnya tahun kemarin sudah naik pangkat dari struktural ke fungsional, sudah harus ke naik pangkat lah itu Pak Wina. Dan sudah kami usulkan sebenarnya dengan teman-teman, tapi terhambat regulasi baru ini, sehingga mungkin ini perlu ada solusi atau pencerahan lagi ya, gimana dari dulu saya di KPKPS Wina ya, Bupar itu kan bagi WGP, saya ke fungsional Widya Parada Utama. Ini mungkin jangan sampai terlambat lagi lah kalau bisa tahun ini lah itu Pak Wina ya. Mungkin karena kan ini kan ada program yang baru nih, apa namanya, paket integrasi. Ini yang meminta paket integrasi ke siapa ya Pak Wina, itu apa langsung dari yang bersangkutan atau dari kritikan nih Pak Mila ya. Nah ini penting karena saya sudah terlambat nih. Terus terangnya saya sebenarnya kurang mungkin perhatian kenaikan pangkat ini. Kemudian dari fungsional kayaknya ini harus lebih fungsional lagi nih. Jadi saya pelajari lagi. Nah kemarin ketika hari Senin saya ketemu Pak Sena di masjid Kemudian itu katanya piye kan nasib piye gitu. Nanti Pak Wina itu yang katanya gitu. Gimana ini pencerahannya bagaimana yang harus kita lakukan ini karena teman-teman artinya sudah siap. Dan saya sudah membuat realisasi SKP yang tahun 2002 tinggal utarakan Indonesia kalau Amerika ya, setelah teman-temannya. Penjelasan Pak Wina dan wilayah namanya solusinya seperti apa tidak terlambat lagi karena yang kemarin juga itu terlambat terus. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak, ini jadi PR kami ya untuk meningkatkan layanan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian. Mungkin di GTK yang beberapa itu secara pegawainya belum terlayani terkait kenaikan pangkatnya ya Pak. Jadi nanti berarti ke Pati ya Pak? Ke Pati. Iya. Oh. Kayaknya dia itu kan di kampus saya dulu. Pace ya. Iya. Pace masih di internal ya Mbak Win ya. Dari 4B ke Pace gitu Pak. Iya betul. Iya betul ya. Oke. Kita tahu dulu ya Mbak Win ya biar nanti ini biar ini. Semangat ya Pak Edi. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil dari Direktorat Guru Polda Dikmas. Izin Bu Mila, Mbak Wina, Bu Baira, terkait dari paparan Mbak Wina tadi, saya sedikit mendapat pencerahan terkait angka kredit untuk JF ya. Izin kami laporkan, Bu Mila, kami dari Direktorat Guru Polda Dikmas telah mencoba untuk melakukan konversi predikat kinerja sampai dengan akumulasinya. Cuma kemarin kami agak terbentur untuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani penetapan angka kreditnya. Alhamdulillah dari paparan Bu Wina tadi kami sudah paham
paham siapa yang berwenang untuk menandatangani penetapan angka kreditnya. Namun terkait dengan konversi dengan akumulasi angka kredit, kami mengalami kendala karena sampai saat ini kami belum menerima PAK integrasi untuk jabatan PTP, WP, dan ada beberapa orang untuk jabatan analis kebijakan yang belum kami terima PAK integrasinya. Kemudian satu lagi pertanyaan kami Bu Mila, apabila dari JF yang ada dan telah ada penetapan angka kreditnya, apakah bisa untuk langsung mengajukan untuk kenaikan pangkat pada bulan Februari atau harus menunggu yang lainnya dulu? Itu aja Bu Mila, terima kasih. Terima kasih Mbak Mia. Teman-teman catat ya tadi ya pertanyaannya. Jadi pertama masih ada beberapa JF yang mendapat PAK integrasi, kemudian apakah bisa diproses, apakah harus menunggu yang lain, nanti dibantu jawab. Oke, Mbak Siti mana? Ini Mas Harim, Mbak Siti teman-teman dari DI, ayo kelas 1. Nanti gabung nanti satu sekalian sekaligus aja Ibu. Sampai kalian kemana Ibu. Boleh? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan ini sebagai Mbak Ina sama Mbak Ira, kami bertanya beberapa hal. Yang pertama, untuk ke Bu Ina dulu, tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang menyelesaikan studi tadi juga ada angka konversi yang diambil 25% kali kumulatifnya tadi ya Bu ya. Ini yang mau kami tanyakan, ini untuk penanganan angka dari penyelesaian studi itu apakah dilakukan di tahun selesainya pegawai tersebut atau di tahun penerimaan bulannya kedua? Misalnya di tahun 2023 ini ada pegawai kami yang sudah lulus S3. Nah, apakah kelulusan S3-nya tersebut nantinya dihitung sebagai konversi di 2023 ataukah nanti pada saat sudah ada pencantuman bulannya, misalnya pencantuman bulannya keluar di 2024, apakah itu nanti menjadi penghitungan angka kredit di 2024? Nah, kemudian untuk yang kedua tadi sepertinya sudah ditanyakan oleh Ibu yang sebelumnya. Jadi yang kedua saya lanjut ke Mbak Ira. Mau izin tanya Mbak, ini terkait dengan pegawai di BPKPDI yang dapat penugasan khusus. Kebetulan penugasan khususnya di Simeo kita. Nah, kemarin ada SE Sesjen sama Kemendikbud kalau nggak salah, itu untuk penganggaran dan juga instansi induknya itu ada di bawah BPKPDI. Dan kemudian untuk pejabat penilai dalam SKP-nya pun masih di BPKPDI. Nah, namun pada saat penyusunan SKP-nya itu untuk Simeo kita kan tidak masuk dalam SKP-nya BPKPDI karena bukan di bawah karena merupakan bekerja di bawah BPKPDI. Nah, apakah ini berarti untuk Simeo kita ini untuk pegawai BPKPDI yang diberikan penugasan khusus di bawah Simeo kita ini, apakah pengisian SKP-nya langsung menggunakan non-cascading saja atau seperti apa? Jadi kalau misalnya non-cascading berarti sama sekali tidak ada cascading-nya dari BPKPDI gitu ya Bu ya. Kemudian satu lagi Mbak Ira, untuk konversi JF yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ina tadi, apakah nantinya juga akan masuk di aplikasi SKP sebagai form online yang bisa diisi di aplikasi SKP? Mungkin itu dulu gitu. Mungkin bisa lagi boleh dengan Mas Adel Bu ya. Alhamdulillah. Bagi pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum Mbak Bina, Mbak Ira dan Bapak Ibu semua. Karena saya ada di BPKPDI. Ini mungkin lebih ke Mbak Bina ya Mbak Bina. Jadi ini kan kami sudah cek melalui aplikasi Disepakati. Mungkin mirip dengan pertanyaan Pak Bandi dan Bu Emil tadi, masih ada teman-teman JF yang belum ada PAK integrasinya. Dan ketika kami lihat setelah satu aja yang kemudian itu
kita itu harus ada inputan terkait penetapan angka kredit. Nah ini kami mengisinya bingung juga karena kan beliau juga mungkin belum pernah mengajukan angka kredit kan gitu. Dan di situ ada unsur utama dan unsur penunjang. Ini pendidikannya yang lama berapa, baru berapa, tugas pokok berapa, baru berapa, kemudian pengembangan proses itu apa yang harus kami isikan Mbak Wina kan itu. Atau memang nanti untuk teman-teman yang penyetaraan itu nanti akan dibuatkan dari instansi pembinanya, misalnya ketika atau siapa kan misalnya Bu ini adalah ketika jadi asisten operator hakim aja. Pak Haryo, mohon maaf suaranya agak pelan ya. Oh benar, seperti saya bilang ya. Iya boleh. Kayaknya terlalu halus deh. Iya, langsung jawab. Gini, coba ya maaf. Tes, udah Pak, saya pakai pikiran guys. Jadi yang terkait integrasi Mbak Wina. Jadi ini kalau teman-teman Widya Isra kami yang murni CF itu memang sebagian besar atau bahkan semua sudah turun nih integritasnya. Tapi ketika kami cek teman-teman yang penyetaraan itu belum ada PAK integritasnya. Bahkan ketika kami lihat di data itu kan ada selain keterangan perorangan juga ada penetapan angka kredit di aplikasi disepakati. Nah ini nanti pertanyaannya yang akan mengisi siapa Mbak Wina? Karena ini coba kami cek di tempatnya Bu Nuni Indonesia sini, ini kan kosong semua. Ada pendidikan, tugas pokok, kemudian pengembangan profesi, dan yang terakhir itu ada unsur penunjang. Ini angkanya masih kosong semua. Ini apakah kemudian ikut PAK ketika penyetaraan atau gimana, Bang? Karena ini juga mungkin belum pernah sama sekali mengajukan angka kredit kan gitu. Nah kemudian yang kedua mungkin di luar ini ketika ada CF misalnya Asiparis itu di beta tidak ada Mbak, tapi dia itu secara PAK bisa naik jenjang jabatan. Itu apakah masih dibolehkan misalnya dia jadi kelas di atas tapi dengan tunjangan yang di bawahnya, misal di penyelidikan tapi dengan tunjangan mahir. Mungkin dua itu dulu Mbak Wina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kedengaran ya Mbak Wina ya. Ya. Baik, dari KI sudah, dari Putri Mangga. Bu Maya. Ya, terima kasih Mbak Mila, Mbak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, alhamdulillah ini sebenarnya yang paling tunggu-tunggu kegiatan ini Mbak Wina, Mbak Mila. Ingin melaporkan sedikit, kami di BGPKP ini ada 4 CF PTP, ada pertama 2 muda, kemudian 1 media, yang 3 dari lulus ujikom, yang 1 dari penyetaraan Mbak Mila. Nah dari keempat JF kami ini kami belum pernah mendapatkan informasi bagaimana membuat angka kredit yang konversi ya, yang angka kredit yang berasal dari apa namanya aplikasi Dupak gitu yang kemarin. Nah apakah ini kami harus menghubungi kemana supaya mendapatkan pak yang terakhir gitu, angka kredit terakhirnya yang seperti tadi disampaikan di awal oleh Mbak Wina ya. Nah kemudian saya pribadi Mbak Mila itu sudah hampir 8 tahun ya untuk menjabat sebagai PDP. Sebenarnya kemarin dengan versi Dupak itu saya hanya kurang 12 angka kredit yang untuk unsur utama, sementara yang unsur penunjangnya sudah banjir gitu. Biar banyak. Nah tapi karena ada aturan terbaru ini kan kemudian kami berhenti mengusulkan Dupak kembali. Nah kemudian dikatakan tadi kalau kita mau usul kenaikan pangkat di bulan Februari, kita harus ada kerja yang dari SKP 2023. Nah ini dengan perpindahan kami dari BPKP di tahun 2023 kemarin sih, kita langsung hanya mengisi logbook gitu Bu Mila. Ini mohon juga pencerahan Bu, jujur saja kami juga agak bingung ini karena dari pegawai kami juga
mungkin belum apa ya, belum capable gitu ya, jadi belum paham mesti apa yang dilakukan. Nah, sampai dengan di 2024 ini pun kami belum ada cascading dengan pimpinan untuk membuat SKP. Nah, itu sebenarnya bagaimana ya mekanismenya, Mbak? Dan ini juga ya, karena kalau saya pribadi bisa ikut di kenaikan pangkat di Februari ini, bagaimana? Karena di 2023 belum ada, tapi kalau logbooknya dari Januari sampai Desember full ada. Nah, kemudian sesi karena cuma di sini ada. Di mute ya, Ibu bilang ya. Jadi itu dulu. Jadi bagaimana dengan SKP yang di 2023 yang tidak buat, tapi kita mengisi logbook dari Januari sampai Desember. Apakah ya itu tadi kalau memang bisa digunakan untuk saya menaik pangkat di Februari ini, bagaimana mekanismenya? Karena pertama yang tadi angka kredit konversi yang dari aplikasi Dupak itu, Dupak itu belum juga kita dapatkan. Kemudian juga SKP 2003 juga kita hanya mengisi logbook, sampai dengan 2024 pun kita belum ada cascading dengan pimpinan untuk membuat SKP. Mungkin mohon penjelasan dan pencerahannya Bu Mila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti semua sudah ya, pertanyaannya sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan SKP, terkait dengan kenaikan senjang gitu. Saya berikan waktunya ke Mbak Win dengan Mbak Ira untuk menjawab beberapa hal yang tadi disampaikan tentang kesulitan pengisian SKP dan mungkin ada beberapa hal terkait dengan jenjang. Maka Mbak Win. Baik Bu Mila, cobanya ya ada 5 orang tadi yang menyampaikan pertanyaan ya untuk bahan diskusi. Jadi mungkin langsung aja Bunda dari saya dulu ya, nanti yang Ira nanti selanjutnya gitu. Tadi Pak Bandi terkait untuk kenaikan pangkat yang mungkin belum bisa tertunda gitu Pak Bandi ya di tahun 2023 kemarin. Nanti mohon nanti dari Bu Mila dan tim gitu ya untuk bisa mengusulkan ya kenaikan pangkat yang bersangkutan di periode terdekat di 2024. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini untuk pengusulan pangkat di 2024 Pak Bandi terkait dengan PAK integrasi ya bagi BP. Kebetulan di sini Pak Bandi sebagai BP ahli utama ya, penetapan PAK integrasi dilakukan oleh Sekjen Paudasmen Pak Bandi. Jadi nanti dari sana yang melakukan integrasi dari PAK terakhir yang Bapak miliki untuk kemudian ditetapkan menjadi angka kredit integrasi. Nah, lalu yang perlu Bapak lakukan yaitu untuk penilaian kinerja 2023 gitu. Jadi penilaian kinerja 2023 mohon untuk diselesaikan ya, sehingga nanti menjadi tambahan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat ya untuk angka kredit konversi dari Bapak untuk di 2023 itu sendiri. Jadi nanti dari integrasi ditambah dengan angka kredit konversi dari 2023. Untuk selanjutnya bisa diusulkan kenaikan pangkat di periode terdekat 2024. Nah, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Sekjen Paudasmen Pak Bandi ya untuk PAK integrasinya apakah sudah ditetapkan ataupun belum gitu. Kalau untuk BP memang semuanya dari Paudasmen ya, tidak diserahkan ke masing-masing unit kerja seperti itu, sehingga prosesnya ada di sana semua. Nanti mungkin bisa siapa yang kira-kira kontak personnya yang di mungkin ke Mbak Rina atau Mas Anggi ya Pak Bandi ya. Mbak Rina atau Mas Anggi? Saya sendiri dari sekretariat ya. Dari sekretariat juga boleh ya Bu Mila ya. Ya, kita masih belum tahu nih masing-masing instansi yang di internal itu seperti apa ya. Karena sementara ini biasanya masing-masing OJF yang akan
berkoordinasi gitu dengan instansi apa namanya itu tadi pembinaan teknisnya gitu ya. Tadi juga ada pertanyaannya, kami nggak punya masing-masing. Nah, nanti kami berarti harus tanyakan lagi lah nanti untuk semua. Cuma berarti kan untuk WI itu pembinaan teknisnya ini ya Mbak ya berarti ya. Dari WP itu dari WI berarti kan dari nanti kalau WI ke Pusiklat ya betul. Kan PDP itu berarti kan ke Pusdatin. Ini sebenarnya yang agak yang kecil-kecil itu loh Mbak Win. Bisa analis SDM yang gitu yang belum terlalu sekali gede-gede kan memang mereka lebih solid biasanya ya. Jadi coba boleh izin Pak Bani nanti Pak Bani juga bisa menanyakan, kami juga di sekretariat mungkin juga akan mengkoordinasikan ini, mengecek lah sebenarnya mereka teman-teman JM itu apakah memang sudah menerima PAK-nya atau tidak gitu. Karena posisinya beberapa sih memang sudah utamanya mungkin yang ini gitu ya, yang itu ada beberapa kasus gitu yang sudah selesai yang belum gitu. Tahu saya kan Bapak itu PAK-nya kalau Bapak itu oh ya, ini Bapak bukan dua. Misalnya di tempat saya ini ada PAK, ada JM Madya gitu ya. JM Madya tapi 3C. Ya kita harus dari LAN gitu kan. Jadi ada beberapa kasus karena ini PTP dan WI dan PTP dan WP itu ada posisinya di internal yang ikut mungkin itu lebih mudah. Tapi untuk WI ini tadi juga ada pertanyaan. WI itu kami harus saya belum tahu nih karena ini saya tanya ke teman-teman sekretariat sini. Siapa yang biasanya kontak dengan tim administrasinya dari pembinaan teknisnya ya nanti untuk yang kami bisa tanyakan. Semua tanyakan kalau apakah memang mereka melakukan masing-masing PTP kalau saya itu kan mereka pakai aplikasi ya. Jadi mereka akan bisa langsung unduh PAK integrasinya di aplikasi. Seperti juga kita di Google kan kami juga untuk yang 4B ke atas kan kami punya aplikasi yang sedang bekerja walaupun tidak optimal gitu, masih belum optimal tapi kan insya Allah adanya gitu. Nah saya kurang tahu jangan-jangan WP itu setahu saya itu punya aplikasi jangan-jangan dari situ bisa dikeluarkan. Ada beberapa memang pembina teknis yang memang belum sampai menggunakan teknologi jadi yang secara manual gitu. Jadi memang nanti maka Bapak untuk menanyakan dan juga nanti coba koordinasikan untuk yang lainnya gitu ya. Itu di mana Bu? Itu di apa di Dasmen ya. Jadi yang tadi Mas Darmani atau Kebawina. Katanya Pak Barina. Oh Mbak Barina itu tempatnya Pak ini Pak Praf. Lantai 5 ya. Kalau kita ya nanti kalau dia mau juga akan tanyakan dulu. Iya kami tunggu ya. Siap kasih. Oke, mungkin bisa dilanjut Bu Mila ya. Pak Badi sudah ya. Lalu yang kedua tadi Bu Emil ya dari Direktorat Guru PAUD ya untuk PTP dan WP belum menerima PAK integrasi. Memang Bapak Ibu ya untuk PAK integrasi ini ya khususnya JF yang menjadi binaan Dikbud itu memang kita secara berkala yang melakukan progress check untuk pelaksanaan penyesuaian angka kredit integrasi itu. Cuma memang karena waktunya itu ya sangat terbatas seperti itu Bapak Ibu sehingga sekarang pun masih berproses gitu. Memang waktu awal ya dari BKN seperti itu menginformasikan bahwa terakhir itu adalah pelaksanaan penyesuaian angka kredit integrasi itu akhir Desember. Tapi memang karena banyaknya ya jumlah pemangku JF itu sehingga Bapak Ibu sampai 2024 pun kita masih proses itu khususnya untuk yang WP dan PTP gitu. Untuk tadi juga disebutkan untuk analis kebijakan Bumila ya itu juga sedang prosesnya sudah selesai ya cuman masih menunggu tanda tangan untuk PAK integrasinya gitu. Jadi mohon Bapak Ibu mungkin bisa proaktif juga gitu ya terutama bagi Bapak Ibu yang akan angka kreditnya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat ataupun jenjang di 2024 gitu. Jadi bisa proaktif menanyakan ke sekretariat ya terkait untuk PAK integrasinya karena itu nanti menjadi PAK untuk angka kredit untuk penambahan dengan konversi 2023 gitu. Lalu untuk yang memenuhi syarat ya tadi belum menanyakan apakah bisa langsung diusulkan atau menunggu yang lain. Nah untuk JF kan memang kita
kondisinya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi kita sendiri yang tahu kapan kita akan bisa naik pangkat ataupun naik jenjang gitu. Kita yang tahu kekurangan angka kredit kita dan periode kapan kita bisa mengusulkan untuk kenaikan pangkat gitu. Jadi kalau menurut saya, nanti mungkin Bu Mila tambahkan ya, kalau ada beberapa CF yang memang dia secara angka kredit sudah memenuhi gitu ya untuk kenaikan pangkat, silakan bisa diusulkan tanpa menunggu yang lain gitu. Jadi tadi disampaikan Pak Riki ya, Februari itu hanya terakhirnya 15 Januari gitu ya. Itu pun submit terakhir ke BKN, sehingga Bapak Ibu harus mempertimbangkan ya usulannya ke Biro kapan dan seterusnya gitu. Jangan sampai nanti terlambat sehingga periode kenaikan pangkatnya mundur lagi itu. Karena kalau udah mundur nggak bisa balik lagi gitu Bapak Ibu ya. Karena dulu pernah ada saya seharusnya April gitu. Terakhir kenaikan pangkatnya Oktober, bisa nggak nanti di 4 tahun lagi saya balik lagi ke April, dan seperti itu kan tidak bisa dilakukan. Jadi kalau sudah mundur ya nanti akan ngikutin dan seterusnya gitu. Lalu Bu Siti ya, untuk Bu Siti di BPGP dari BPGPDY tadi dengan Pak Haryo terkait untuk angka kredit penambahan dari perolehan kenaikan pendidikan gitu ya. Jadi kalau seorang JF lalu dia sekolah gitu ya, selesai itu perlu dilakukan pencantuman gelar dulu, sehingga tadi untuk penambahan 25% angka kredit untuk kenaikan pangkat itu bisa diklaim apabila sudah selesai pencantuman gelar. Dan mohon dipastikan di update CISN itu sudah ada pendidikan terakhirnya, sudah sesuai gitu. Jadi nanti sudah selesai ya, sudah diaktifkan sebagai JF, lalu sudah melakukan pencantuman gelar di CISN, datanya pun sudah sesuai pendidikan terakhirnya, baru bisa dilakukan klaim untuk angka kredit tambahan 25% tadi Bapak Ibu. Itu untuk Bu Siti. Lalu tadi Pak Haryo untuk angka kredit WI ya, khususnya untuk WI yang turun baru WI kecuali untuk penyetaraan gitu. Nah tadi saya sudah konfirmasi ke teman-teman ya, jadi untuk WI memang belum semua tanda tangan Pak Haryo. Jadi mohon ditunggu ya, kalau prosesnya sudah selesai semua, tinggal menunggu tanda tangan oleh pejabat yang berwenang untuk penetapan angka kredit integrasi gitu. Jadi semuanya disamakan Pak Haryo, bukan penyetaraan lalu dia nggak dapat integrasi gitu ya. Jadi penyetaraan kalau dia memang tidak ada angka kredit sampai dengan Desember 2022 berarti pakai angka kredit penyetaraan itu. Itulah yang kita integrasi gitu. Jadi nanti mohon dipantau juga ya untuk WI itu UKJF. Jadi kita membentuk di Dikbud ini Bapak Ibu ada unit koordinator internal jabatan fungsional, bukan untuk WI itu UKJF-nya kita menyebutkan UKJF ya, itu oleh Pusdiklat gitu. Cuma memang sesuai ketentuan Permenpan bahwa penandatanganan PAK WI itu oleh JPT Pratama yang membidangi kepegawaian, sehingga penandatangannya adalah Bu Karo SDM gitu. Nah tadi saya sudah cek ke teman-teman bahwa memang ada beberapa yang belum tanda tangan gitu. Lalu untuk ini tadi agak melenceng apa-apa untuk kenaikan jenjang ya. Jadi JF itu Bapak Ibu kalau sudah memenuhi sudah memenuhi PAK akumulasi ya untuk kenaikan jenjang, itu tidak serta-merta yang bersangkutan berhak untuk diberikan kenaikan jenjangnya. Jadi kita harus melihat lagi syarat ya, syaratnya antara lain sudah memenuhi dan lulus uji kompetensi, sudah misalkan yang bersangkutan sudah lulus gitu ya. Lalu syarat yang kedua Bapak Ibu, ketersediaan lowongan kebutuhan yang akan diduduki. Dulu Pak Haryo memang kita boleh ya, kalau di sana tidak ada kebutuhan maka bisa dinaikkan jenjang dengan kelas jabatan sesuai dengan formasi yang ada di dalam unit kerja tersebut. Nah tentunya dengan perubahan aturan ya di Permenpan 1 bahwasanya ada klausul bahwa kalau dia tidak bisa menaikkan jenjang ya karena penuh ya formasinya, maka dia bisa diberikan kenaikan pangkat tanpa harus mengalami kenaikan jenjang. Nah dari sini ketentuannya untuk yang tadi kasus disebutkan oleh Pak Haryo tadi ya, itu tidak bisa kita tetapkan keputusan kenaikan jenjangnya gitu, dengan kondisi kelas jabatannya sesuai dengan yang ada di situ. Nah itu sudah tidak bisa lagi kita tetapkan. Jadi baik untuk perpindahan maupun kenaikan jenjang kita tetap harus melihat ketersediaan formasi per jenjang itu
gitu. Jadi sudah tidak lagi dipakai kebijakan yang dulu gitu ya gitu. Lalu yang terakhir tadi Bu Mariana ya dari BGP Kepri untuk integrasi untuk itu PTP itu dengan Organisasi Jatim ini sama juga tadi saya sampaikan sedang berproses ya, jadi ada yang memang sudah dapat ya PAK integrasinya, ada yang belum seperti itu Bapak Ibu. Lalu tadi disampaikan Ibu sendiri ya dari angka kredit untuk tugas unsur utamanya kurang 12 saja gitu. Apakah nanti saya bisa di 2024 itu untuk kenaikan pangkat? Jadi nanti kita lihat ya Bu, kekurangannya ini nanti bisa ditambah dengan angka kredit konversi 2023. Misalkan Ibu Maja kan lalu 2023 predikat kinerjanya sangat baik ya, ataupun baik lah ya, maka dia bisa ditambah 25. Itu kan tadi kurang 12 kredit tambahan konversi 2023 sebanyak 25. Misalkan Ibu Mariana udah ya Bu ya Bu? Oh ya mudah dapat 25, maka kan bisa ditutup ya kekurangannya tadi 12 tambah kredit dengan konversi 2023. Cuma memang harus dipastikan PAK integrasinya sudah diperoleh dulu ya Bu. Nanti izin juga nanti saya cek ke teman-teman Ibu Statin apakah untuk PAK integrasinya sudah terbit atau belum. Nah memang ini kita masing-masing JF itu memang agak berbeda Bapak Ibu. Jadi ada yang penetapannya integrasinya itu oleh pembina teknis, ada yang diserahkan ke unit kerja gitu, sehingga pola kerjanya berbeda karena PTP termasuk yang banyak ya Bu Mariana ya, sehingga memang di sini prosesnya belum selesai semua untuk pelaksanaan integrasi angka kreditnya. Lalu mungkin untuk pertanyaan yang ketiga tadi Bu Mariana terkait untuk SKP, karena pindah ya mengalami mutasi ya di 2023 ini, mungkin nanti dengan Mbak Ira ya yang akan menjelaskan bagaimana mekanismenya untuk penyusunan SKP di mana di tahun 2023 ini mengalami mutasi unit kerja seperti itu. Mungkin dari saya demikian Bapak Ibu, Bu Mila, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Bu Mila. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Win. Bayang nggak jawabannya? Baik, saya mungkin untuk menjawab pertanyaan terkait SKP tadi ya. Yang pertama mungkin dari Bu Siti dari Jogja. Tadi kan pertanyaannya adalah pegawai yang diberikan organisasi khusus bagaimana, karena kebetulan di sana ada yang ditugaskan Nah, untuk teman-teman yang memang mendapatkan penugasan khusus di luar dari unit kerjanya, memang sesuai dengan Permen itu hasil kerja yang dituliskan adalah hasil kerja di tempat yang bersangkutan ditugaskan. Dimana dijadikan di CMO, artinya hasil kerjanya itu sebetulnya ekspektasi yang diberikan dari pimpinan di CMO. Jadi tidak ada cascading yang diberikan dari dari unit kerjanya di Siti gitu ya. Untuk pengisian secara teknisnya di aplikasi betul, jadi silakan masukkan di tim kerjanya tetap sebagai proses memang kepegawaiannya ada di unit, disimpan di bawah kepala juga nggak masalah, atau mungkin di bawah teknik juga nggak masalah, tapi pengisian NKP-nya nanti menggunakan tombol non-cascading. Penugasan darinya kami sarankan penugasan dari dimana yang bersangkutan misalnya di CMO tadi yang mana gitu ya Bu ya, jadi berarti kita jadi nanti direktur penugasan dari misalnya direktur CMO kita direkturnya sendiri yang pegawai BPKP-nya itu kebetulan direktur senior kitanya itu berarti penugasnya dari Sesjen Kemdikbud sesuai SK gimana? Iya, sesuai dengan SK-nya, jadi penugasannya dari Sesjen Kemdikbud, tapi memang untuk pejabat penilai kinerjanya karena sesuai dengan status kepegawaiannya masih ada di situ, maka sesuaikan lagi penandatangannya yaitu kepala BPKP ya Bu ya, seperti itu. Iya, baik. Nah kalau untuk konversi JF itu apakah nanti ada di SKP, mungkin ini jadi masukan juga ya untuk pengembangan aplikasi SKP ke depannya. Jadi kalau misalnya untuk hal ini kita masukkan saja ke list
perkembangan aplikasi SKP. Jadi mungkin berarti bisa menggunakan ya melakukan konversi SKP, melakukan konversi AK dari SKP. Untuk prinsip mungkin seperti itu jawabannya. Kalau untuk Bu Mariana tadi di BGP Kepri yang dia sudah mengisi log harian, apakah bisa digunakan? Nah, memang sayangnya Ibu untuk log harian dan SKP ini berbeda peraturan. Jadi kalau untuk log harian ini kami gunakan memang hanya untuk sebatas syarat pencairan tunjangan kinerja. Jadi bukan untuk memenuhi SKP tahunan Bapak dan Ibu di Kemdikbudristek. Jadi untuk log harian itu saat ini masih ada karena memang untuk menjadi syarat pencairan tukin dari porsi kinerja pegawai gitu. Karena memang saat kemarin di 2021 kan kita mengalami pergantian pergantian aturan SKP dari PKBKN ke Kemenpan 8. Kalau ingat Bapak dan Ibu dulu kan memang kita setiap bulan ini punya realisasi SKP gitu ya, yang dijadikan nilai kinerja berdasarkan karena pergantian tersebut, terus konsep SKP-nya sangat berubah karena ini sudah menggunakan cascading, tidak menggunakan angka dan lain-lain. Sedangkan Kemendikbud 14-nya yang belum berubah, sehingga pencairan tukinnya masih harus berjalan, tapi pada nilai SKP-nya sudah tidak menggunakan lagi angka. Oleh karena itu nilai untuk syarat pencairan tukinnya kita masih menggunakan log harian sesuai dengan Kemendikbud nomor 14 tahun 2016. Sehingga kalau misalnya pertanyaan Ibu apakah itu bisa digunakan, tidak bisa digunakan karena itu bukan SKP. SKP-nya silakan mungkin bisa dibantu di kepegawaiannya di Pak Mustamin ya, kalau masalah adminnya itu sudah di setting tim kerjanya kan ya di aplikasi, itu tinggal didiskusikan dengan pimpinan hasil kerja apa sih yang harus saya hasilkan, atau mungkin karena 2023 kan sudah dilakukan ya Bu, jadi hasil kerja apa yang sudah Ibu lakukan untuk mendukung target BGP. Itu dia Bu ya. Baik, maksudnya ini, walaupun ini sudah di 2024, sepertinya satu pun tidak ada yang bikin SKP ini Bu. Saya lihat tadi belum buat gitu kan teman-teman. Nah, jadi apakah saya bisa membuat SKP walaupun mengambil dari apa yang saya sudah kerjakan melalui logbook itu? Masih bisa nggak gitu bikin SKP tahun 2023 ya Mbak ya? Tidak dikunci Bu, jadi kalau misalnya saat ini Bapak Ibu mau mengisi 2023, silakan dipilih durasinya di 2023 lalu di set. Hanya memang nanti kesulitannya ketika Bapak Ibu tambah hasil kerja, kalau tidak diberi cascading oleh kepala, itu nanti nggak muncul hasil kerja di intervensinya apa. Jadi kan memang step pertamanya kan adalah cascading tadi, jadi itu tidak muncul. Jadi kalau mau memang kepala itu dalam secara teknis di aplikasi mengisi dulu matriks peran hasil untuk membagikan peran. Nanti silakan diisikan hasil kerja yang sudah dilakukan di 2023 setelah kepalanya mengisikan matriks peran dan hasil. Baik, Mbak Ira, terima kasih penjelasannya. Ya, kami itu. Nah, untuk yang teman-teman mutasi, jadi kan memang di 2023 kemarin ada mutasi ya dari BGP ke BPMP, karena secara unit kerjanya juga memang berubah, istilahnya PK yang digunakan untuk cascading juga berubah ya, PK BGP dan PK BPMP juga kan berbeda, sehingga kan idealnya memang berubah juga target yang dihasilkan oleh pegawai. Oleh karena itu silakan yang berpindah dari BGP ke BPMP itu mengisikan SKP-nya 2 berdasarkan masing-masing PK di unit tersebut. Jadi mungkin di awal tahun itu menggunakan PK BGP cascading dari kepala BGP yang sudah pindah ke BPMP, sisanya menggunakan PK BPMP cascading dari kepala BGP. Dua-duanya nanti mencetak. Setelah itu nanti nilainya seperti biasa yang terakhir akan tersinkron juga ke SKS. Itu bolehlah silakan dilanjut kembali. Nah, saya ini sudah dijawab. Saya tanya dulu ke Mbak Wina dan Mbak Ira, masih bisakah satu sesi atau seperti apa? Karena tadi sebenarnya sepakati kita satu sesi saja. Masih ada yang nanya? Saya ikut aja.
Mbak Win sebagai lagi biar clear. ayo mangga ya, mangga dari Mbak Putri Albert. Singkat-singkat ya pertanyaannya ya, biar semua yang ini. Dan kita sampai Mbak siapa nih? Sampai Mas Fadli dulu ya, yang terakhir. Oke, silakan Mbak Putri. Baik. Terima kasih ya kesempatannya. Izin Bapak Ibu Mila, Bu Ira, saya ingin bertanya dari PGP Kalimantan Barat. Kebetulan di tempat kami ada nasional PTP ahli muda. PTP kali ini di bulan Januari 2022 sudah keluar angka kreditnya, namun angka kreditnya kurang sedikit kurang 0,025. Jadi itu di tahun 2023 PTP kali ini tidak bisa diikuti uji form kenaikan angka karena kekurangan 0,025 tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya di tahun 2024 ini apakah bisa dilakukan konversi KK supaya di tahun 2023 ini PTP kami bisa ikut uji kompetensi naik pangkat begitu, karena kurangnya sedikit sekali begitu Ibu. Mohon apakah ada solusinya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Mangga Mbak Ida. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mila, Mbak Wina, dan Mbak Ira. Saya ingin bertanya sama Mbak Ira ini, kemarin lupa menanyakan karena waktunya singkat. PLT Kasubag kami belum struktural dan belum JFT. Di aplikasi tidak bisa menilai semua pelaksana di sektor kami. PLT Kasubag hanya bisa menilai di TU dan di timnya karena kebetulan yang bersangkutan ketua tim. Beda dengan tahun lalu, Kasubag menilai semua pelaksana dan JFT pertama. Jadi sekarang yang menilai adalah Kasubag dan ketua tim. Benarkah pernyataan saya ini? Yang kedua, pertanyaan saya, nilai kinerja organisasi kami masih menunggu IKK yang datanya di Bagren. Jadi nilai kinerja organisasi saya sebagai admin belum bisa menginput nilai kinerja organisasi, sehingga yang akan naik pangkat termasuk Pak Subandi untuk bulan Februari 2024 khawatir ini kalau telat SKP 2023 yang merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat. Ini mohon solusinya dari Mbak Ira. Baik, makasih Mbak Ida. Ini memang kalau KSPS itu baru ganti, ini Mbak masih PLT ya. Nanti pasti jawabannya dari Mbak Ira. Mangga Mbak Neti. Ya, terima kasih Bu. Saya dari BGP Riau. Mungkin pertanyaannya lebih diarahkan ke Mbak Ira. Mbak Ira, saya mau nanya soal pengisian SKP dari para PTP kami, karena di sini terjadi perdebatan ketika proses cascading dari indikator ketua tim ke jabatan fungsional PTP itu adalah pastinya merupakan indikator kinerja dari tugas dan fungsi satu tim itu. Nah, PTP kami di sini beranggapan bahwa di dalam indikator kinerja dia juga harus mencakup hal-hal yang menjadi atau butir-butir kegiatan yang menjadi institusi ke-PTP-an dia, karena merasa bahwa saya ini PTP, jadi tidak hanya melulu mengerjakan indikator kinerja dari yang di-scanning dari pimpinan, katanya gitu. Karena secara etika katanya haruslah kami melakukan pekerjaan yang juga merupakan tugas dan fungsi kami sebagai PTP. Nah, sebenarnya secara etika atau regulasi, apakah memang satu jabatan fungsional tertentu, khususnya PTP ini, memang harus juga memasukkan indikator-indikator kinerja yang berhubungan dengan tugas fungsi kefungsionalannya, atau cukup dengan memasukkan indikator kinerja yang memang murni dari hasil cascading ketua timnya masing-masing gitu. Secara regulasinya bagaimana, kemudian apakah memang secara etisnya
mereka harus memasukkan bukan putri kegiatan, mungkin lebih kepada tugas dan fungsi sebagai PTP-nya. Seperti itu Mbak Ira pertanyaannya. Karena nggak clear di tingkat PTP kami di sini Mbak Ira. Terima kasih. Yang selanjutnya Mas Pak Azrul mangga. Oke, Pak Azrul. Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Jupali dari BGP Provinsi Bengkulu. Adapun yang saya mau tanyakan, yang pertama, di dalam SKP itu kita ada SKD-nya. SKD itu misalnya saya bagian pengelola pegawaian atau pengawasan tunggu. Jadi yang menentukan SKD itu, yang saya itu masuk ke sakit. Jadi pas untuk kepegawaian sudah saya isi, tetapi di satu sisi kami ada pegawainya penasihat umum, dia hanya menggunakan SK dari Katin, Ibu. Jadi kerja atau fungsi utamanya nggak diisi, jadi diisinya di tambahan. Apakah itu perlu diperbaiki atau benar? Yang kedua, kita SKP yang terbaru ini, saya lihat itu di tahun 2004 itu, bahwasanya SKD-nya dari kepala langsung. Apakah benar atau masih ke Katin? Mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4, ini yang terakhir ya. Sepertinya banyak ke Mbak Ida, tapi mungkin dari Mbak Wina ada beberapa tadi yang diminta penjelasan juga. Kalau ini, mangga Mbak Wina atau Mbak Ida? Mbak Ira, mangga. Ya, mungkin saya dulu Mbak Ira ya, Mbak Ida. Bu Mila mungkin saya dulu karena cuma satu, jadi tadi diborong Mbak Ira. Ya, ini Mbak Ira lagi. Ya, jadi untuk Bu Putri ya dari PTP Kalbar tadi PTP Ahli Muda ya. PTP Ahli Muda. Ya. PTP Ahli Muda ya, angka kreditnya kurang dikit 0,025 ya Bu, ya benar? Iya. Oh gitu. Itu dikit banget ya. Jadi bagaimana kemungkinan untuk kenaikan jenjangnya? Jadi yang perlu dipastikan ya, kekurangan angka kredit 0,025 itu bisa ditutup dengan konversi predikat kinerja 2023, karena kan semuanya masuk ke tugas pokok ya atau unsur utama di 2023 ini Bu, sehingga nanti yang perlu dilakukan yang pertama mohon dipastikan untuk PAK integrasi ya dari PAK lama yang sudah Ibu punya ya, itu sudah diperoleh. Lalu nanti silakan untuk penilaian kinerja 2023 itu diselesaikan, lalu dibuat format tadi ya yang saya sampaikan, format 1 untuk konversi predikat kinerja ke angka kredit. Setelah itu baru nanti dibuatkan PAK ya dengan pertimbangan memenuhi angka kredit ya untuk kenaikan jenjang jabatan, lalu diusulkan untuk kenaikan jenjang. Nah, setelah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang, baru nanti diusulkan untuk penetapan keputusan kenaikan jenjang jabatannya. Setelah itu baru bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Putri, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. Ya, ya. Udah cukup Bu Mila, saya satu aja. Iya, yang Mbak Ira kan ini. Yang sesi baik Bu, ya kayaknya ini pertanyaan teman dari admin SKP ya. Ya Bu Ida, jadi kalau untuk pertanyaan tadi kebetulan memang di tempatnya Bu Ida kan kasubagnya itu PLT ya, kasubag tekniknya. Saat ini tuh ada 2 role Bapak dan Ibu, jadi memang ada ketua tim, ada juga yang namanya pejabat penilai kinerja. Nah, untuk pejabat penilai kinerja ini kan kita nggak bisa asal ya, karena ada aturannya. Beliau ini yang akan menandatangani SKP Bapak dan Ibu.
Nah, saat itu sudah ada surat edaran dari kami. Jadi misalnya di tempat Bapak Ibu pelaksana sampai pertama itu kan dinilai ditandatanganinya oleh Kasubag atau mungkin yang punya kabak berarti sampai ke muda itu bisa ke kabak. Ke ke atas nanti oleh pimpinan unit. Nah, itu sebetulnya untuk penandatanganan sekali penandatanganan. Tapi memang yang paling berhak menilai adalah PPK. Nah, sekarang karena sistemnya cascading, terus dari Biro Hortala juga kan membentuk sistem kerja gitu ya. Nah, oleh karena itu di aplikasi kan nanti ada ketua tim ya, Bapak dan Ibu kalau masuk ke aplikasi, tapi kan ada ketua tim. Nah, ketua tim ini juga kami berikan role untuk memberikan penilaian. Nah, karena memang Bu Kasubag, PLT Kasubag TU di tempat Bu Ida ini ya, belum tidak bisa disetting sebagai PPK karena pelaksana, maka yang bersangkutan itu hanya bisa menilai di tim yang diketuainya saja gitu. Di situ kan ada dua ya Bu ya, ketua timnya dan ya, makanya jadi yang JF pertama di luar tim tersebut itu tidak bisa dinilai oleh PLT Kasubag, kecuali yang bersangkutan bisa disetting sebagai PPK baru bisa menilai yang pertama tadi. Jadi memang saat ini pasti tidak akan bisa menilai JF yang pertama di luar dari dua tim tersebut karena yang bersangkutan tidak disetting sebagai PPK-nya. Oleh karena itu yang JF pertama tadi memang seluruh unit kami sarankan penilaian itu diberikan oleh umpan baliknya ya Bapak Ibu, diberikan dulu oleh ketua timnya karena kan yang paling objektif, yang paling tahu penilaian anggota tim itu kan ada di ketua tim. Kalau PPK itu takutnya jauh gitu ya, kayak saya misalnya PPK-nya Kasubag TU, padahal saya ada di tim perencanaan sistem informasi. Jadi kalau langsung diumpan balik sama Kasubag TU nanti agak-agak bingung Kasubag TU sebenarnya penilaian hasil kerja saya yang objektif itu seperti apa kan, jadi harus tanya lagi ke ketua tim dan lain-lain. Makanya ketua timnya itu ada fitur untuk penilaian umpan balik juga sehingga lebih objektif kalau diberikan oleh ketua tim. Jadi biarkan memang nanti yang jenjang pertamanya itu diberikan sama masing-masing ketua tim aja. Begitu Bu Ida. Ya, jadi yang menilai pelaksana di tim lain adalah ketua timnya boleh ya? Ketua timnya boleh. Ya, boleh silakan. Ya. Terus ya tadi kan jadi Kasubagnya memang JF pertamanya dinilai oleh masing-masing ketua tim. Begitupun dengan pelaksana di luar dari tim yang ada di bawah PLT Kasubag. Jadi silakan dinilai oleh masing-masing ketua tim aja. Nanti kalau penandatanganan bisa dinaikkan vertikal ke PLT direktur seperti itu. Pertanyaan kedua Mbak Ira. Tadi apa ya Bu pertanyaan keduanya, maaf boleh diulang? Iya, nilai kinerja organisasi. Oh, nilai kinerja organisasi itu kan memang suku Y-nya itu menunggu dari perhitungan ya, perhitungan. Iya, perhitungan dari IKU. Iya, kalau misalnya perhitungan IKU ya ditunggu aja Bu, tapi kalau misalnya yang bersangkutan mau mau KP gitu kan, yang keren kan itu nilainya adalah nilai individu. Jadi selama nilai individunya sudah dinilai, nanti kan masuk ke SIASN nilainya nanti bisa diproses. Tapi mungkin Mbak Wina apakah harus upload dokumennya atau bagaimana Mbak Wina untuk KP? Karena kalau misalnya nilai cetakannya itu memang harus menunggu nilai organisasi baru ada yang namanya kurvanya. Kalau misalnya hanya nilai individunya yang penting masuk SIASN dulu, itu bisa dilakukan. Silakan lakukan evaluasinya aja dulu di aplikasi SKP. Ya, kayaknya kalau untuk yang SKP kenaikan pangkat ya, keperluan untuk kenaikan pangkat masih sama dengan 2023 kemarin, Mbak Ira, kayaknya cukup nilai pribadi ya, nilai individu ya. Iya. Jadi Bu masih bisa maju ya Bu Ida ya. Selama nilainya sudah dievaluasi di SKP, nanti nilainya H+1 tersinkron di SIASN. Kalau untuk cetakannya silakan ditunggu dulu hasil perhitungan dari teman-teman di perencanaannya untuk pencapaian indikator kinerja yang ada di PEK. Itu ya Bu Ida. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi nggak masalah ya kalau hasil kinerja organisasinya telat ya. Yang penting sudah dinilai oleh atasan langsung. Iya. Nanti H+1 nilainya masuk ke dalam SIASN. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Ira. Ya, sambil-sambil. Yang kedua mungkin Bu Neti ya Bu di BGP Riau. Itu kan tadi nanyanya SKP tentang yang PTP. Nah, kan memang kalau dulu punya
unsur utama, unsur penunjang gitu kan. Nah kalau sekarang kalau dari segi SKP-nya sendiri sekali lagi itu berdasarkan cascading. Ibaratnya kasarnya kalaupun PTP itu ngerjain BMN gitu ya, secara kacamata SKP kalau itu memang hasil cascading, hasil ekspektasi pimpinan ya itu diperbolehkan dinilai. Tapi kan tadi secara etiknya kan sebagai PTP gitu kan, nggak mungkin outputnya malah di luar dari ke-PTP-annya. Karena kan jabatan fungsional itu jabatan profesional ya, punya tanggung jawab atas output yang harusnya dihasilkan sebagai JF tersebut. Oleh karena itu kalau ditanyaannya apakah harus masih melakukan pekerjaan lain secara etika dan lain-lain, selama itu ditugaskan sekali lagi ya, selama itu ditugaskan oleh pimpinannya, misalnya tidak ada sangkut pautnya nih sama PK gitu ya Bu ya di BGP, tapi masih dilakukan dan memang ditugaskan bukan inisiatif gitu kan, ditugaskan itu bisa dimasukkan ke dalam SKP di tambahan karena prioritasnya berarti rendah untuk PK. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kalau nggak ngerjain tapi seluruh hasil cascadingnya sudah dilakukan gitu ya, apakah itu boleh juga? Ya boleh, karena kan memang sesuai aturan SKP-nya berdasarkan cascading untuk mendukung PK gitu. Kalau saya nggak salah kan memang butir kegiatan juga sudah dihapus ya Mbak Wina ya, butir kegiatan sudah dihapus, jadi ya tidak ada lagi itu unsur penunjang, unsur utama, nilainya dari hasil cascading PK BGP Riau seperti ini. Tapi kalau misalnya masih mau kekeh gitu ya dimasukkan gitu hasil kerjanya, tapi hal tersebut memang ditugaskan langsung oleh kepalanya, ya silakan. Mungkin kalau tidak ada atau prioritasnya sangat rendah untuk organisasi, itu masukkan di tambahan. Karena kalau sekarang utama dan tambahan itu berdasarkan tugas. Yang utama itu berarti prioritasnya tinggi untuk mendukung target organisasi. Kalau misalnya ternyata hasil kerjanya itu tidak ada sangkut pautnya, udah di cascading gimana pun caranya itu tidak bermanfaat atau bukan tidak bermanfaat, prioritasnya rendah gitu ya untuk organisasi, itu dimasukkannya ke tugas hasil kerja tambahan sekarang. Maaf Mbak Ira, lagi berarti pada prinsipnya butir kegiatan kan motornya mereka ini pada ininya nih Mbak, tanggung jawabnya sebagai fungsional kan gitu andalilnya nih, tanggung jawabnya sebagai fungsional sesuai dengan aturan regulasi yang mengatur ini tugas dan fungsi fungsional A itu, fungsional PTP itu seperti itu. Jadi dia merasa dia harus ngerjain itu, sementara itu sebenarnya tidak bisa dicantolkan gitu ya ke salah satu indikator yang diturunkan dari atasan ketua timnya gitu. Jadi nggak usah maksa gitu ya Mbak Ira ya, kira-kira jawabannya. Itu kalau memang itu tidak ada sangkut pautnya dengan indikator yang sudah diturunkan oleh ketua timnya, ya udah nggak usah maksa ada fungsional A, fungsional B, gitu kira-kira Mbak Ira ya. Iya, ya kecuali memang di luar dari PK di BGP ini misalnya ditugaskan nih dari dirjen khusus di BGP Riau bikin ABC gitu ya. Nah itu kan nanti di PK-nya kan bisa ditambahkan direktif ya, atau misalnya aksi reaksi yang dulu, aksi reaksi yang dulu. Nah itu ditambahkan memang di level kepala dulu. Tapi mau tidak mau memang tetap harus cascading lagi dari kepala. Tapi kalau di luar itu memang secara SKP ya tidak usah memaksakan. Kalau misalnya tidak ada cascadingnya dari ketua tim. Mungkin kalau detail untuk butir kegiatannya, tugas fungsi, aturan dan lain-lain di JF sendiri mungkin nanti Mbak Wina bisa menambahkan ya. Jadi kan sekarang memang tidak digunakan lagi butir kegiatan untuk JF. Terima kasih Mbak Ira. Yang terakhir mungkin Pak Fajrul dulu ya, saya jawab. Tadi kan pertanyaannya seorang pengelola pegawaian gitu ya, cascading, dan itu cocok di cascading untuk mendukung pencapaian sakit. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan jabatan yang mungkin mirip atau sama ya, itu tupoksi utamanya tidak ada karena ditaruhnya di tim substansi gitu misalnya contoh ya Pak ya. Nah itu nggak masalah. Jadi selama memang setelah dari ketua timnya yang bersangkutan mendapatkan tugas tadi ya, karena kita kan prinsipnya sekarang cascading, itu bukan tugas tambahan Pak. Lama itu hasil kerjanya memang hasil cascading dari ketua timnya dan itu mendukung organisasi, tidak perlu ditaruhnya, tidak perlu ditambahkan, tetap disimpan di SKP-nya di hasil kerja utama berdasarkan cascading dari pimpinan. Apalagi misalnya tadi Pak, contohnya siapa Pak yang ada di tadi yang ada di tim substansi pengadministrasi ya atau ini pengutrasan umum Bu. Nggak masalah. Jadi misalnya di substansi nanti mungkin bantu
surat, bantu dokumen gitu kan dan lain-lain, walaupun bukan untuk di TU, untuk kesakit dan lain-lain, tapi memang ada perannya di situ di tim, tetap masukkan saja ke utama. Jadi nggak usah ditambah, kecuali memang dia membuat di luar dari target organisasi baru dimasukkan ke tambah. Itu ya Pak Fajrul ya. Ya, oke, terima kasih Bu ya. Ya, Itu aja Bu Ira. Ya, terima kasih Mbak Ira, Mbak Win. Seperti yang janji kami, ini kita ada 2 sesi aja ya. Walaupun ada tadi masih ada dari beberapa teman-teman. Nanti kalau ada masalah kita teman-teman bisa diskusi di grup pegawaian. Kalau teman-teman nanti bisa tanya di grup itu. Nah, kalau ada kesulitan nanti kami akan yang komunikasi ke Biro SDM lebih lanjut. Untuk bahannya nanti di grup juga ya Bapak Ibu. Tapi saya mohon Mbak Ira dan Mbak Win ya, bahannya belum, nanti apabila memang nanti panitia belum mengkontak, tolong dikirim ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ini tidak yang terakhir kita akan melakukan sosialisasi seperti ini. Ada beberapa mungkin yang kita akan coba diskusikan lagi, mungkin terkait dengan entah nanti topik kepegawaian selanjutnya apa yang kita akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja untuk acara pagi ini. Kita bisa akhiri untuk rapatnya, untuk pertemuannya, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih kembali lagi kepada Mbak Win dan Mbak Ira.